hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang pewarnaan gram. Jadi kemarin kalian sudah saya kasih tugas tentang fungsi-fungsi reagen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi reagennya. Coba dicocokkan sama jawaban kalian. Jadi untuk kristal violet itu fungsinya dia sebagai pewarna utama, di mana dia nanti akan mewarnai membran sel menjadi warna ungu. Sedangkan untuk iodin dia itu berfungsi sebagai mordan. Mordan di sini itu dia sebagai pengkompleks dari warna sebelumnya. Jadi dia yang mengkomplekskan si kristal violet. Lalu untuk decolorization atau pemucat itu bahannya adalah alkohol 90-95%, di mana nanti dia bisa melarutkan membran luar dari bakteri gram negatif. Sedangkan untuk safranin sendiri dia berfungsi sebagai counter stain, di mana dia nanti diserap oleh membran yang sebelumnya tidak berwarna. Jadi kan di decolorization itu kan dia melarutkan membran luar bakteri gram negatif kan. Sedangkan safranin itu akan memberikan warna pada bakteri gram negatif yang sudah tidak punya warna. Begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pewarnaan gram. Silakan nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan kultur biakan atau menyiapkan sampel, lalu menyiapkan kaca preparat. Setelah itu, kalian harus mengoleskan biakan ke kaca preparatnya. Setelah nanti dioleskan, baru difiksasi, di mana fiksasi ini bertujuan untuk menempelkan kultur pada kaca preparat. Nanti setelah difiksasi, diberikan pewarna kristal violet sebanyak 2 tetes. Setelah itu nanti ditunggu selama 1 menit. Jadi setelah ditambahkan kristal violet 2 tetes, ditunggu selama 1 menit. Setelah nanti ditunggu 1 menit, nanti dibilas menggunakan air mengalir. Jadi setelah dibilas dengan air mengalir, ditambahkan 1 tetes iodin. Setelah itu ditunggu selama 1 menit dan dibilas lagi menggunakan air mengalir. Setelah itu nanti ditambahkan 3 tetes alkohol 90-90% dan ditunggu selama 30 detik. Setelah itu dibilas dengan air. Nah, ini adalah contoh dari gambar di mana yang tidak berwarna itu merupakan gambar bakteri gram negatif yang sudah di decolorization atau sudah dekolorisasi. Setelah itu ditambahkan safranin sebanyak 2 tetes dan ditunggu selama 2 menit. Setelah itu nanti dibilas menggunakan air lagi. Setelah itu baru diamati menggunakan mikroskop. Jika nanti warnanya tidak keluar ketika kamu melihat dengan mikroskop, maka perlu ditambahkan dengan minyak imersi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari data hasil praktikum antara gram positif dan gram negatif. Di mana Bacillus itu adalah gram positif, sedangkan E. coli adalah gram negatif. Warna ungunya sangat pekat, dan untuk E. coli bisa dilihat di situ. Itu masih meskipun nanti ada warna ungunya sedikit, tapi di situ lebih dominan warna merah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pewarnaan gram. Bisa dilihat di situ. Untuk gram positif sendiri, dia lapisannya ada membran luar. Setelah itu peptidoglikanya cukup tebal. Lalu ada
baru di dalamnya ada membran sel. Sedangkan untuk gram negatif itu peptidoglikannya tipis dan dia di atasnya ada lipopolisakarida atau biasanya disebut dengan LPS. Oke, sekarang kita coba kita tambahkan dengan kristal violet. Nah, ini adalah gambaran ketika dia sudah ditambahkan kristal violet, di mana nanti kristal violetnya dia akan mewarnai pada peptidoglikannya atau pada dinding selnya. Oke, setelah itu, setelah ditambahkan kristal violet, ditambahkan iodin sebagai pengkompleks warna utama atau pengkompleks si kristal violet. Setelah itu baru dicuci atau dipucatkan dengan alkohol. Nah, nanti untuk gram negatif ketika dia sudah dipucatkan, maka warnanya akan hilang. Warna kristal violet yang sudah dikomplekskan itu dia akan hilang. Karena nanti dia warnanya hilang atau gram negatif sudah tidak punya warna lagi, oleh sebab itu ketika nanti dia ditambahkan safranin, oke, bisa dilihat ditambahkan safranin, nah akan memblok warnanya atau mengisi warna yang hilang tadi menjadi warna merah, karena safranin sendiri itu adalah pewarna merah. Jadi itulah yang menyebabkan nanti gram positif warnanya ungu, sedangkan pada gram negatif dia akan mempunyai warna merah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya. Kalau gram positif warnanya ungu, kalau sedangkan gram negatif berwarna merah. Faktor-faktor keberhasilan pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram itu memiliki faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya. Yang pertama adalah tentang umur kultur, di mana nanti umur bakterinya itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi yang paling bagus itu ketika bakterinya berumur 24 jam. Setelah itu nanti yang kedua dicuci dengan air mengalir. Nah, nanti kalian harus hati-hati ketika praktikum waktu mencuci dengan air mengalir. Kalau kalian menggunakan wastafel, tekanan airnya akan cukup tinggi, sehingga takutnya nanti kalau fiksasi kalian tidak benar, itu nanti bakterinya akan larut juga dengan air, sehingga di kaca preparat kalian sudah tidak ada kulturnya. Nah, yang ketiga adalah waktu pemucatan. Kalau waktu pemucatannya kalian terlalu lama, kan tadi 30 detik. Seumpama kalian lewat dari 30 detik, itu nanti akibatnya adalah gram positif, yang seharusnya gram positif dia akan terlihat sebagai gram negatif. Sedangkan kalau waktunya terlalu sebentar, itu akan mengakibatkan gram negatif akan terlihat sebagai gram positif. Yang keempat adalah waktu fiksasi, dimana kalau kalian pemanasan atau fiksasinya terlalu lama, nanti kulturnya atau biakannya itu akan gosong. Kalau terlalu sebentar waktu fiksasinya, itu nanti pada kaca preparatnya kulturnya tidak menempel, sehingga ketika dibilas dengan air itu kulturnya akan ikut terbilas. Lalu yang kelima ada konsentrasi reagen. Jadi reagen tadi itu ditentukan juga konsentrasinya dan berpengaruh pada keberhasilan pewarnaan gram. Lalu umur reagen, jadi reagen yang digunakan tidak boleh kadaluarsa ataupun terlalu lama disimpan. Lalu ini adalah penjelasan kenapa sih kok bakteri tidak boleh dipanaskan secara berlebihan, karena dia akan menyebabkan pecahnya dinding sel, sehingga gram positif akan melepaskan warna primer. Jadi warna primer ini adalah warna yang diberikan oleh kristal violet.
Lalu olesan tidak boleh terlalu tebal maupun tipis, jadi sedang-sedang saja, dan konsentrasi pemujatnya minimal 90%. Minimal. Saya kira saya cukupkan pertemuan kedua ini sampai di sini saja. Silakan nanti ditulis langkah-langkah pewarnaan gram atau prosedur dan mekanismenya tadi di buku tulis masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.